Business Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH, LLM. Ya, mitra bisnis, kali ini kita akan mendiskusikan tentang bagian dari pelayanan aktivitas bisnis di Indonesia secara khusus pada wilayah jasa keuangan. Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses pelayanan, ya kan, yang dilakukan oleh pelaku jasa keuangan, baik itu perbankan atau non-perbankan, itu masuk kepada situasi yang bisa dikatakan tidak mendapat kesesuaian, ya kan, antara pelaku jasa keuangan dengan konsumennya tadi, atau bahkan bisa masuk pada satu titik sengketa, gitu kan? Masuk pada satu titik sengketa. Yang menjadi pertanyaan adalah, ya kalau di Indonesia secara hukum dikatakan bahwa satu sengketa yang terjadi antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, ya termasuk pada perusahaan jasa keuangan atau pelaku jasa keuangan dengan konsumennya, secara hukum memang harus diselesaikan melalui pengadilan. Ya, itu diatur dalam pasal 1266 Perdata. Tapi dalam konteks ini adalah memang kita sudah mulai mengembangkan bahwa tidak semua proses penyelesaian sengketa itu harus melalui pengadilan. Sehingga memang kita sudah lama tumbuh dalam proses hukum atau dalam sistem hukum Indonesia dan juga praktek berbisnis Indonesia bahwa tidak semua persoalan itu diselesaikan di pengadilan. Artinya banyak persoalan diselesaikan di luar pengadilan, baik secara damai. Nah, kemudian mekanisme untuk penyelesaian tadi itu akhirnya secara dari satu pertumbuhan waktu itu bergerak menjadi satu penyelesaian di luar pengadilan dengan menghadirkan pihak ketiga, ya, pihak ketiga yang independen yang dalam hal ini berfungsi sebagai mediator, ya, mediator. Jadi kalau dikatakan mediator, maka ini adalah pihak independen atau katakanlah intermediary yang akan mencoba menyambungkan poin-poin baik, ya, poin-poin yang bisa dipertemukan. Dia tidak akan melakukan penilaian. Dia hanya akan memfasilitasi para pihak yang bersengketa tadi untuk bisa membawa pihak itu masuk kepada satu kesepakatan yang akan membuat sengketa mereka menjadi berhenti atau selesai, gitu ya. Lalu kemudian dalam perkembangannya sebenarnya ini tidak merupakan bagian dari instrumen hukum Indonesia, tapi ini lebih tinggi sedikit dari apa yang kita kenal dari mediasi. Dia masuk kepada adjudikasi, gitu. Adjudikasi itu adalah satu mekanisme penyelesaian di mana pihak tadi itu sudah melakukan penilaian, gitu ya. Tapi dia tidak masuk kepada satu proses pembuktian yang sangat rumit dan formal seperti yang dilakukan pada pengadilan atau arbitrase. Nah, hal yang kita lihat setara dengan kualitas pengadilan itu yang kita kenal dengan arbitrase. Ya, jadi ada beberapa tahapan penyelesaian di luar pengadilan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang kita kenal dalam penyelesaian sengketa di antara para pelaku usaha itu melalui mediasi atau melalui adjudikasi atau juga melalui arbitrase. Nah, kalau misalnya diselesaikan melalui mediasi, maka penyelesaian secara damai ini atau amicable settlement ini merupakan satu penyelesaian yang bersifat final sebenarnya, ya. Jadi kalau kita lihat pada pasal 1855 Perdata atau pada pasal 1859 Perdata atau pada pasal 6 Undang-Undang Arbitrase, ini adalah merupakan bagian-bagian dari satu kesepakatan yang akan menghentikan sengketa itu sendiri dan dia menjadi satu penyelesaian atau dokumen yang bersifat final, bahkan setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, gitu. Jadi dia memberikan satu jaminan ketika orang berdamai, dia memberikan satu jaminan hukum bahwa sengketa yang menjadi dasar alasan untuk mereka berdamai itu telah selesai, gitu. Kalau kita lihat hal secara umum ini menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa, ya kan, termasuk antara pelaku jasa keuangan dengan para konsumennya. Nah, kalau secara keseluruhan sebenarnya bukan hanya pelaku jasa keuangan, ya kan, pelaku bisnis katakanlah begitu, manufacturers, facilitators, bankers, insurers, lessors, ya. Para pelaku usaha ini memang kan dia kan beraktivitas dan memang menjual produk atau jasanya kan kepada para konsumennya. Jadi secara hukum, secara umum, ya, Undang-Undang Konsumen telah mengatur ini sebenarnya. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.